Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini boleh bermakna. Berdoa dimulai. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kita akan menghitung sebuah volume 5, volume kerucut, dan volume bola. Berikut adalah bangun ruang yang akan kita pelajari pada hari ini. Mungkin anak-anak ibu yang pintar-pintar sudah mengerti dan sudah tahu bangun-bangun ruang yang ibu tampilkan. Nah, bangun ruang yang pertama yaitu limas. Limas ini banyak bentuknya seperti yang ibu tampilkan. Ini adalah limas segi 4. Ada juga limas segi 3. Ada juga limas segi 5. Nah, tergantung alat yang ada di bawahnya. Nah, untuk melihat itu, lihat saja jika ada salah satu bidangnya berbentuk segi 4, berarti itu adalah limas segi 4. Jika ada salah satu bidangnya berbentuk segi 5, berarti dia dinamakan limas segi 5. Tapi jika semua bidangnya berbentuk segitiga, maka dia itu limas segitiga. Nah, bangun yang kedua yaitu kerucut. Kerucut ini hanya ada satu bentuk. Nah, hanya begini kerucut, seperti topi ulang tahun, yaitu alasnya berbentuk lingkaran. Dan bangun ruang yang ketiga yaitu bola. Pasti anak-anak sudah mengenal bentuk daripada bola. Bentuk bola ini seperti bola-bola yang sering kita mainkan pada sepak bola. Nah, ini dia bangun ruang yang pertama yaitu limas. Limas, rumus untuk mencari volumenya bisa dicari dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi luas alas ini tergantung alas daripada limas. Nah, untuk tinggi limas bisa kita lihat dari titik pertemuan antara 4 segitiga yang atas, puncaknya ditarik ke alas hingga membentuk sisi tegak lurus. Nah, seperti di gambar ini, tingginya itu dapat kita lihat yaitu garis PO. Dari P hingga ke O itu dinamakan tinggi limas. Untuk memantapkan pemahaman kita tentang volume limas, berikut ibu memberikan sebuah pembahasan contoh soal tentang limas. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ini adalah limas berbentuk apa. Ini adalah limas berbentuk segi 4. Nah, dari gambar ini kita juga bisa melihat bahwasanya panjang sisi alasnya yaitu 6 dan tinggi limasnya adalah 4 cm. Sehingga kita masukkan ke rumus volume limas adalah sepertiga alas kali tinggi. Lalu sama dengan sepertiga alasnya berbentuk segi 4. Rumus segi 4 adalah sisi kali sisi kali tinggi. Maka kita masukkan sepertiga kali 6 kali 6 kali 4 sama dengan 1/3 kali 144 sama dengan 48 cm kubik. Setelah kita memahami dan mengerjakan contoh soal dari limas, selanjutnya kita akan mempelajari tentang volume kerucut. Untuk mencari volume kerucut sebenarnya rumusnya sama. Volume kerucut sama dengan sepertiga alas kali tinggi. Rumus yang sama seperti rumus limas. Hanya saja karena kerucut mempunyai alas yang sudah pasti lingkaran, sedangkan limas masih ada yang berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan segi banyak. Jadi sehingga rumusnya hanya sampai di
sepertiga alas kali tinggi, karena rumus alasnya berbeda-beda, ya kan? Karena ada segi 3, segi 4, segi 5. Sedangkan di kerucut alasnya hanya lingkaran. Jadi kita bisa ganti rumus alas itu menjadi rumus lingkaran. Nah, maka volume kerucut dapat disimpulkan ialah sepertiga kali pi kali r kuadrat kali t. Nah, keterangannya pi seperti yang udah Nana ketahui, pi itu adalah nilai yang konstan, nilai yang tetap. Nilai pi itu antara 22/7 atau 3,14. Nah, aturan pemakaiannya begini. 22/7 kita pakai jika ada salah satu bilangan ataupun yang diketahui bernilai kelipatan 7. 3,14 digunakan jika angka-angka yang diketahui tidak kelipatan 7. Misalnya, ada jari-jari bernilai 14. 14 merupakan kelipatan 7, maka pi yang kita pakai adalah 22/7. Misalnya, jari-jari diketahui bernilai 10. 10 bukan kelipatan dari 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14, seperti itu. R adalah jari-jari, ya masih tetap sama dari kemarin. Anak-anak mungkin udah belajar bahwasanya R adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Di sini T ini adalah tinggi kerucut. Anak mendapatkan materi tentang volume kerucut. Sekarang kita akan mengerjakan dan menghitung volume daripada sebuah kerucut. Dari contoh soal yang Ibu berikan, dapat kita lihat bahwa tinggi kerucut itu adalah 24 dengan jari-jari 7. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya jika salah satu yang diketahui berkelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, dari sini, adakah yang berkelipatan 7? Apakah 24 merupakan kelipatan 7? No. Apakah jari-jari R 7? 7 apakah kelipatan dari 7? Ya. Maka untuk mencari volumenya sama dengan sepertiga, kita tuliskan rumusnya pi r kuadrat T sama dengan sepertiga kali, ganti pi-nya menjadi 22/7. Nah, R kuadrat berarti artinya 7 kali 7. T-nya berapa? 24. Nah, kita tuliskan 1/3 kali 22. Kenapa 7-nya hilang? Karena 7 yang di 22/7 kita coret dan 7 yang di sebelahnya kita coret. Maka bagi kita coret, maka tersisalah 7-nya menjadi 1. Jadi 1/3 kali 22 kali 7 kali 24. Maka kita hitung, kita kalikan semua menjadi 3696 bagi 3. Maka hasil akhirnya sama dengan 1232 cm kubik. Untuk bahan materi kita yang terakhir yaitu volume bola. Volume bola yaitu dapat kita hitung dengan rumus 4/3 kali pi r pangkat 3. Masih tetap pi itu konstanta atau bernilai tetap dan r itu adalah jari-jari. Untuk melatih pemahaman kita tentang menghitung volume, Ibu akan membahas sebuah contoh soal. Dari bola tersebut dapat kita lihat bahwa R bernilai 14. Maka pi yang kita gunakan adalah 22/7 karena 14 merupakan kelipatan dari 7. Yang ditanya pada soal ialah hitunglah volume bola. Maka untuk menghitung sebuah volume bola kita bisa menggunakan rumus 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Kita ganti 4/3 kali pi-nya yang kita gunakan 22/7 kali 14 dikali 3 kali 14 kali 14 kali 14 karena r pangkat 3. Nah, maka sama dengan 4/3 kali 22.
Kemana 7-nya? 7-nya sudah kita bagi sama 14 yang di terakhir. 7 bagi 7, 1. 14 bagi 7, 2. Maka kan hasilnya menjadi 4/3 kali 22 kali 14 kali 14 kali 2. Maka hasilnya sama dengan 34.496 bagi 3. Sama dengan 11.498,67 cm kubik. Cukup sekian pembelajaran matematika kita hari ini. Ibu ingatkan, buat anak-anak ibu yang ingin pintar matematika, jangan pernah berhenti untuk berlatih soal. Tetap semangat. Terima kasih.